Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukrillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Wakil Ketua dari tingkat provinsi, Bapak Sekretaris, para kepala-kepala bidang, para koordinator di masing-masing wilayah, para sesepuh-sesepuh kita dari Bongomeme, para hadirin wal hadirat yang kami muliakan, wabil khusus para pemirsa dan para pendengar di rumah, yang terutama yang telah tergabung di dalam perguruan kita, yaitu perguruan Hidayatul Indrali. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin wal hadirat yang kami hormati, pertama-tama marilah kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah, kesehatan, kekuatan dan kesempatan pada kita sekalian, sehingga kita telah berada di tempat ini untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagaimana mestinya. Selawat dan taslim kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya, tabi'in, tabi'in, dan insya Allah sampai pada kita sekalian umatnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbul alamin. Sebagaimana telah kita sepakati bersama bahwa program daripada perguruan Hidayatul Indrali itu tidak hanya menjurus pada ilmu kebatinan, ilmu pengobatan, maupun ilmu jati diri, ilmu hakikat diri, tapi yang pertama-tama kita harus lakukan itu adalah peningkatan pemahaman dan pengamalan agama pada masing-masing individu ataupun masing-masing anggota, karena hal ini yang akan menuntun kita nanti pada kehidupan di dunia wal akhirat. Oleh sebab itu, kami pada kesempatan ini dalam rangka kunjungan kita ke Bongomeme, yakni kunjungan kita pada malam ini adalah kunjungan yang ketiga kalinya, bertepatan pada tanggal 8 Juli 2022. Dalam kesempatan ini kami mengambil tema sifat-sifat orang mukmin. Karena sifat-sifat orang mukmin itu, Pak, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, sangat-sangat erat kaitannya dengan pemahaman dan pengamalan agama Islam bagi setiap individu maupun setiap anggota. Makanya kami mengangkat tema ini
yaitu sifat-sifat daripada seorang mukmin. Adapun yang menyangkut sifat-sifat orang mukmin itu, bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin wal hadirat sekalian, seperti yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 2 yang berbunyi, innamal mu'minuna allazina iza zukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbuhum yatawakkalun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah maka gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah maka bertambahlah iman mereka, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Jadi dengan kita melihat ayat-ayat Allah ini, maka langkah-langkah awal yang harus kita lakukan dalam mengamalkan, dalam mengikuti hal-hal yang ada hubungannya dengan perguruan kita itu adalah tidak lain daripada tatanan-tatanan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rukun-rukun Islam maupun rukun-rukun iman yang harus kita jalani bersama. Kemudian pada ayat selanjutnya, masih pada ayat surat Al-Anfal ayat 3, yang tadi ayat 2 ya. Kita masuk pada ayat 3, yaitu allazina yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu yang artinya yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan yang menafkahkan sebagian dari rezekinya yang Allah berikan kepada kita semua, yaitu disisihkan sebagian daripada rezeki kita itu, yaitu diberikan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Itu yang ada hubungannya dengan peningkatan pemahaman agama bagi setiap individu ataupun setiap mukmin ataupun setiap anggota yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal-hal yang bersangkutan, hal-hal yang berhubungan dengan peningkatan pemahaman dalam pemahaman dan pengamalan agama yang kita amalkan semua, yaitu tidak hanya berlaku pada diri masing-masing ataupun pada diri-diri tertentu yang telah tergabung dalam perguruan Hidayatul Indrali ini. Tapi kita menyebarluaskan. Jadi cara untuk menyebarluaskan itu adalah ada dua pendekatan. Ada dua pendekatan yang harus kita lalui bersama. Yaitu yang pertama pendekatan kita dengan keluarga,
handai tolan, dan yang kedua pendekatan dengan masyarakat. Jadi bagaimana cara-cara kita untuk dapat memperlebar kita punya sayap dalam perguruan ini, maka kita seharusnya merekrut ataupun menyebarluaskan kepada orang-orang tertentu yang berkemauan dan berkeinginan untuk masuk ikut serta dalam perguruan kita, yaitu perguruan Hidayatul Indrali ini, Pak. Karena terus terang tingkat keimanan, tingkat ketakwaan daripada kita semua itu tidak lain daripada harus kita usahakan sendiri. Karena dalam ayat Al-Quran pun dijelaskan, ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum naran. Jadi dia menjaga diri sendiri dan menjaga keluarga dari api neraka. Itu yang disinyalir oleh Allah dalam ayat-ayatnya, Pak. Jadi kita benar-benar berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam hal pemahaman dan peningkatan pengamalan agama di kalangan kita sendiri. Yang berikut yang perlu kita sampaikan pada saat ini adalah sehubungan dengan terbentuknya koordinator pada setiap wilayah masing-masing, agar kiranya akan membentuk struktur organisasi tersendiri. Jadi itu salah satu supaya kita nantinya terkoordinir dengan bagus, maka kita di masing-masing wilayah itu hendaknya membentuk struktur organisasi tersendiri yang dikoordinasi langsung oleh koordinator yang telah dibentuk melalui rapat yang lalu. Jadi membentuk suatu struktur organisasi tersendiri itu bisa melihat tugas-tugas dan kewajiban masing-masing itu seperti apa. Misalnya ada hubungan masyarakat itu merekrut anggota-anggota baru ataupun membentuk kelompok-kelompok pengajian yang dari tingkat anak-anak, dari tingkat remaja, bahkan dari tingkat dewasa sekalipun. Kalau ada orang-orang dewasa di seputaran dan sekeliling kita itu yang belum paham, belum mengerti dengan huruf-huruf Al-Quran. Nah, langkah-langkah itu sebagai suatu strategi yang bagus untuk memperlebar sayap kita di perguruan Hidayatul Indrali. Nanti pada pengelompokan itu dia dikategorikan sebagai anggota pengkaderan, ya, pengkaderan. Jadi kita kaderkan ini orang-orang, misalnya kita dapati kelompok pengajian 40 sampai 50 orang dari tingkat anak-anak, maka yang dibentuk kelompok itu yang merupakan kader daripada perguruan kita, perguruan Hidayatul Indrali. Itu yang cara strategis yang kita lakukan bersama. Kemudian tingkat remaja misalnya macam pelajar SMP lah, pelajar SMA, itu yang kita bentuk juga, yang nantinya akan menjadi kader daripada
Karena tujuan kita ke depan itu, Pak, tujuan kita ke depan itu dari perguruan itu bukan hanya untuk kita punya pribadi sendiri, untuk dapat menyelamatkan kita punya diri sendiri dalam hal misalnya pertahanan diri, kekuatan diri, dan misalnya untuk bekal kita untuk kembali ke yaumil akhir nanti, tapi setidak-tidaknya kita sebagai orang tua memberikan regenerasi kepada orang-orang kalangan keluarga dan masyarakat kita.